صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Halaman 111 ya. Adabu qada'il hajati fis sahra'i. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu qada'il hajati fis sahra'i wa fis sahra'i tuzadu hadhil adabu. Al-awwalu an yastatira wujuban idza istaqbala al-qiblata fa in lam yastaqbilha fas-sutratu sunnatun dhabitu as-sutrati as-sahihati an la yab'uda. Dibenerin tuh, bukan ya ba'uda tapi ya ba'uda, ba'nya sukun. An la yab'uda, an la yab'uda anis sutrati thalathata adru'in mitran wa nisfan taqriban wala yanqusu irtifa'uha an thuluthai dira'in thuluthi mitrin taqriban athani an yab'uda bihaitsu la yusma'u lahu sautun wa la yushammu minhu raihatun. Al-thalithu an la yabula fi ma'in rakidin idza lam yustabhar lin nahyi anhu al-ma'u al-mustabharu alladhi idza hurrika tarafuhu lam yataharrak tarafuhu al-akharu ar-rabi'u an la yabula fi ma'in qalilin jarin
Al-khamisu an la yabula fi tariqin maslukin as-sadisu an la yabula fi mahabbi ar-rihi likaila ya'uda ilaihi ar-rashashu as-sabi'u an la yabula fi thuqbin wala sarabin al-thuqbu asyakku al-mustadiru an-nazilu as-sarabu asyakku al-mustatilu al-thaminu an la yabula fi mutahaddatsin nasi sawa'un akana zillan saifan aw syamshan syita'an at-tasi'u an la yabula tahta syajaratin muthmiratin wa qad ghalaba ala zannihi an la yuzala binahwi matarin aw sailin al-ashiru an la yastaqbila asyamsha wala al-qamara nadban wala yukrahu istidbaruhuma al-hadi asyara an la yabula fi makanin sulbin likaila ya'uda ilaihi ar-rashashu الثاني عشر أن لا يستنجيا بالماء في الموضع الذي قضى حاجته فيه الثالث عشر أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وجوبا إن لم يجعل له سترة صحيحة كما قال صاحب صفوة الزبد والندب في البناء لا مستقبلا أو مدبرا وحرموه في الفلاح والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف حفظه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم بالدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Adabu qada'il hajati fis sahra'i. Adab-adab qada' hajat, buang hajat fis sahra'i. Yang disebut dengan as-sahra adalah tanah yang terbuka atau tempat yang tidak dipersiapkan untuk membuang hajat, disebut dengan sahra. Tanah yang terbuka, tanah kosong, orang buang air besar di situ disebut dengan as-sahra. Nah, kalau seandainya ada orang yang membuang hajatnya, qada hajat, buang air besar di as-sahra, tanah lapang, tanah yang kosong, ini ditambahkan lagi ada beberapa adabnya. Wa fis sahra'i tuzadu hadhil adabu. Dan pada tanah yang kosong, lapangan terbuka,
tempat yang tidak dipersiapkan untuk qada hajat, ditambahkan adab-adab ini. Jadi ada penambahan adab lagi di samping adab-adab qada hajat yang kemarin yang sudah dijelaskan. Jadi apabila ada orang yang qada hajatnya di sahra, tanah yang kosong, tanah lapang, atau tempat yang tidak dipersiapkan untuk buang air besar, ditambahkan lagi ada beberapa adabnya itu. Al-awwalu, yang pertama, an yastatira wujuban, harus bikin sutrah, bikin penutup, wajib hukumnya. Kapan wajib hukumnya? Idza istaqbalal qiblata, apabila orang tersebut buang air besarnya menghadap ke arah kiblat. Tanah lapang, tanah yang kosong, tanah terbuka, buang hajat kita di sana, buang air besar. Kalau seandainya menghadap ke arah kiblat, maka hukumnya wajib membuat sutrah. Sutrah ini tutupan, jangan ngablak begitu aja. Jadi hukumnya wajib ada sutrah yang dia bikin apabila orang tersebut buang hajatnya, buang air besarnya menghadap kemana tuh? Ke arah kiblat tuh. Sekarang bagaimana kalau seandainya orang tersebut pada waktu dia buang air besarnya di tanah lapang, tanah kosong, tanah terbuka, tidak menghadap ke arah kiblat? Fa illam yastaqbilha, maka jika orang tersebut pada waktu dia buang air besar di tanah lapang, tanah kosong, tanah terbuka, tidak menghadap ke arah kiblat, fasutratu sunnatun, maka bikin tutupan hukumnya sunnah. Jadi bikin sutrah atau nutupin dirinya tuh pada waktu dia buang air besar di tanah yang lapang, tanah kosong, tanah terbuka, apabila orang tersebut menghadap ke arah kiblat, maka hukumnya wajib bikin sutrah, tutupin dirinya. Tapi kalau seandainya pada waktu dia buang air besar di tanah lapang tidak menghadap ke arah kiblat, maka membuat sutrah, membuat tutupan, hukumnya tadi apa? Hukumnya sunnah. Jadi wajib apabila orang tersebut menghadap ke arah kiblat, dan hukum membuat sutrah hukumnya sunnah apabila orang tersebut pada waktu buang air besar tidak menghadap ke arah kiblat. Nah sekarang bagaimana sutrah yang dibikin tuh? Kan tadi mesti ada penutup, mesti ada penutup, mesti ada penghalang. Jangan dibiarkan ngablak itu. Pada waktu dia buang air besar di tanah terbuka, tanah kosong, tanah lapang, maka kalau menghadap ke arah kiblat hukumnya wajib membuat tutupan atau sutrah. Kalau seandainya tidak menghadap ke arah kiblat, maka membuat sutrah hukumnya sunnah. Nah sekarang bagaimana ini? Catatan sutrah, tutupannya bagaimana? Menurut hukum agama bagaimana hukumnya itu? Membuatnya bagaimana? Dhabitus sutratis sahihati, catatan tutupan yang sahih, yang benar. Pertama, an la yab'uda anis sutrati thalathata adru'in mitran wa nisfan taqriban. Benerin tuh, bukan nisfun tapi nisfan. Fa-nya tambahin alif. Mitran wa nisfan taqriban. Itu kan fa-nya nggak ada alif tuh. Tambahin tuh. Mitran wa nisfan. Habis fa tambahin alif. Mitran wa nisfan taqriban. Kan abis ta itu nggak ada alif tuh, tambahin alif tuh. Jadi catatan tutupan yang benar dalam hukum agama adalah pertama, an la yab'uda anis sutrati thalathata adru'in mitran wa nisfan taqriban. Seseorang tersebut tidak jauh dari tutupannya 3 hasta, kurang lebihnya adalah 1,5 meter. Bikin tutupan, kemudian orang tersebut dari sutrah yang dia bikin itu tidak jauh atau tidak lebih dari berapa tadi? 1,5 meter tuh. Bikin sutrah, antara sutrah dengan orang tersebut, itu orang itu nggak boleh jauh dari sutrah tersebut 1,3 hasta atau kurang lebihnya 1,5 meter. Yang pertama. Yang kedua, wala yankusu irtifa'uha an thulutsai dzira'in, thuluthi mitrin taqriban. Tidak boleh kurang tinggi sutrah tersebut
adalah 2/3 hasta, kurang lebihnya 1/3 meter kira-kira. Jadi tinggi itu sutra yang dibuat oleh orang yang memang buang air besarnya di tanah lapang, tanah yang terbuka, tanah yang kosong. Maka orang tersebut cara membuat sutrahnya tadi, kalau sudah ada sutrah, tidak boleh menjauh dari sutrah tersebut lebih dari 3 hasta atau kurang lebihnya 1,5 meter. Yang kedua, tinggi sutrah yang dibuat itu adalah 2/3 hasta, kurang lebihnya 1/3 meter kira-kira. Jadi sutrahnya demikian. Sutrah ini misalnya nih, sutrah ini bikin nih, sutrah. Udah ada sutrah, maka antara orang tersebut dengan sutrah tadi nggak boleh jauh dari berapa? 1,5 meter. 1,5 meter. Kemudian tinggi sutrahnya tadi berapa? 1/3. 1/3 meter. Ini wajib hukumnya kalau orang tersebut memang pada waktu buang air besar di tanah yang terbuka, tanah lapang, menghadap ke arah kiblat. Dan sutra hukumnya dibuat hukumnya sunnah apabila orang tersebut tidak menghadap ke arah kiblat. Di sutra tersebut pertama tadi, orang tersebut tidak boleh jauh dari sutra yang dia buat 3 hasta atau kurang lebihnya 1,5 meter. Kemudian sutra yang dia buat tingginya nggak boleh kurang dari 2/3 hasta atau kurang lebihnya 1/3 meter kira-kira. Jelas ya? Ini ada pertama ini. Ada pertama apabila ada orang yang buang air besarnya di sohra. Sohra ini tanah terbuka, tanah kosong, tanah yang ngablak, yang tidak dipersiapkan untuk buang air besar. Maka tadi pertama, apabila orang tersebut menghadap ke arah kiblat, hukumnya wajib membuat sutra. Tetapi apabila orang tersebut tidak menghadap ke arah kiblat, maka hukumnya sunnah untuk membuat sutra. Sutra yang dibenarkan dalam hukum agama adalah orang tersebut tidak boleh jauh dari sutra yang dibuatnya, tidak boleh jauh 3 hasta atau kurang lebihnya 1,5 meter. Kemudian tinggi sutrahnya nggak boleh kurang dari 2/3 hasta atau kurang lebihnya 1/3 meter kurang lebihnya. Yang kedua, adab yang kedua, an yabquda bihaitu la yusma'u lahu sautun wa la yushammu minhu raihatun. Orang tersebut adabnya menjauh. Bagaimana jauhnya? Bihaitu la yusma'u lahu sautun. Sekira-kira tidak terdengar baginya suara. Suara itu antu. Dia punya apa itu? Kotorannya itu. Itu demikian hukumnya sunnah, demikian adabnya. Apabila orang yang memang buang air besar di tanah lapang, di sahra, tanah terbuka, maka orang tersebut sunnahnya menjauh. Bagaimana ukurannya menjauh? Sekira-kira tidak terdengar suara dari kotoran yang dia keluarkan. Yang kedua, ukuran jauh, wala yushammu minhu raihatun. Tidak tercium bau kotoran yang dia keluarkan. Itu adab yang kedua itu. Adab yang kedua, kalau ada orang yang buang air besar di tanah yang kosong, tanah terbuka, tanah yang ngablak, maka sunnah yang kedua adabnya dia menjauh. Ukurannya menjauh, suara dari kotoran yang dia keluarkan tidak terdengar. Yang kedua adalah baunya itu tidak apa? Tidak tercium. Jadi sunnah demikian. Jelas ya? Yang ketiga adabnya, an la yabula fi ma'in rakidin idza lam yustabhar. Seseorang adabnya tidak boleh buang air kecil di air yang tenang. Idza lam yustabhar, apabila air tersebut bukan air yang al-mustabhar. Dalam hukum agama ada air yang disebut dengan al-mustabhar, ada air yang disebut dengan ghair al-mustabhar. Ada dua itu. Pada masalah air tenang itu ada dua. Yang pertama ada air tenang yang al-mustabhar. Yang kedua ada air tenang yang ghair al-mustabhar. Diingetin tuh. Pada masalah air yang tenang, yang ngembeng itu air, nggak ngalir itu air. Itu ada dua masalahnya.
Yang pertama, air yang tenang, yang nggak mengalir, yang ngembang, disebut dengan air al-mustabhar. Bagian yang kedua, air yang tenang, yang tidak mengalir, yang ngembang, itu dihukumnya disebut dengan ghair al-mustabhar. Ada dua bagian tuh. Yang pertama disebut dengan air al-mustabhar, yang kedua disebut dengan air ghair al-mustabhar. Ini ada pada masalah air yang tenang, air yang tidak mengalir, air yang ngembang. Ini bagaimana hukumnya itu? Hukumnya ada dua. Yang pertama, air yang tenang, yang tidak mengalir, ada yang disebut dengan air al-mustabhar. Yang kedua, ghair al-mustabhar. Jadi nggak boleh kencing pada air yang tenang, yang tidak al-mustabhar, yang ghair al-mustabhar. Kenapa demikian? Nanti akan dijelaskan tuh apa yang disebut dengan air tenang, air yang tidak mengalir, air yang ngembang yang al-mustabhar, dengan air yang tenang yang ghair al-mustabhar. Jadi nggak boleh kencing di air tenang yang ghair al-mustabhar. Kenapa demikian? Lin nahyi anhu, dikarenakan ada larangan dari air tersebut. Nggak boleh itu. Nggak boleh kita kencing di air yang tenang, itu air tenang ghair al-mustabhar. Nah sekarang yang disebut dengan air mustabhar itu apa? Al-ma'ul mustabharu, air al-mustabhar, alladhi idha hurrika tarafuhu, apabila digerakkan ujungnya, lam yataharrak tarafuhul akharu, ujung yang lain nggak bakal bergerak. Kita gerakin ujung yang sebelah kanan, maka ujung yang sebelah kiri nggak bakal bergerak. Maka ini air tenang disebut dengan air tenang yang bagian al-mustabhar. Tapi kalau air tenang yang ghair al-mustabhar, kita gerakin ujungnya, maka ujung yang lain akan apa? Akan bergerak. Disebut dengan air tenang yang ghair al-mustabhar. Kayak danau, itu air tenang yang al-mustabhar tuh. Ujungnya gerakin, ujung yang lain nggak bakal bergerak. Tapi kalau air yang tenang, yang ngembang, yang nggak mengalir sedikit, ini air. Waktu kita gerakin ujungnya, ujung yang lain itu juga bergerak. Maka ini air termasuk air tenang yang apa? Yang ghair al-mustabhar. Nggak boleh kencing pada air tenang yang ghair al-mustabhar. Jelas ya? Jadi nggak boleh sembarangan tuh. Ada air ngembang, air nggak ngalir, air tenang. Ini air adalah golongannya air ghair al-mustabhar. Nggak boleh kita kencing pada air tenang tersebut. Karena air itu ma'wal jin, tempat tinggalnya jin tuh air tuh. Makanya nggak boleh sembarangan kita kencingin tempat tinggal jin itu. Jadi agama ngelarang di situ. Jadi nggak boleh kita apa? Kita kencing pada air yang tenang, yang ghair al-mustabhar tuh. Yang keempat, an la yabula fi ma'in qalilin jarin. Nggak boleh kencing di air yang sedikit yang mengalir. Tadi air yang tenang, yang nggak mengalir, yang ngembang, yang ghair al-mustabhar pun sama. Bagian yang ketiga, nggak boleh kita kencing di air yang tenang, yang nggak mengalir, yang ngembang, tapi yang ghair al-mustabhar. Dilarang oleh agama, tidak diperbolehkan. Yang keempat, juga tidak diperbolehkan seseorang itu kencing di air yang sedikit yang mengalir, nggak boleh. Selokan, di got, nggak boleh itu. Selokan ngalir airnya, nggak boleh kencing situ. Dilarang oleh agama itu, tidak diperbolehkan. Jadi sekali lagi tidak diperbolehkan. Pertama, tadi bagian yang ketiga, kencing di air yang tenang, yang ghair al-mustabhar. Kemudian dikarenakan ada larangan padanya itu. Ada bagian air tenang yang ghair al-mustabhar, ada bagian air tenang yang al-mustabhar. Kalau ghair al-mustabhar berarti ini air waktu kita gerakan ujungnya, maka ujung yang lain akan apa? Akan bergerak. Kalau air tenang yang al-mustabhar digerakkan ujungnya, maka ujung yang lain tidak akan bergerak. Jadi hukumnya tidak diperbolehkan. Dilarang dalam agama untuk kencing pada air tenang yang ghair al-mustabhar. Yang keempat, tidak diperbolehkan kencing di air yang sedikit yang mengalir. Selokan, di got, nggak boleh itu. Hukumnya tidak diperbolehkan dalam agama, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi yang udah ngaji jangan kencing sembarangan tuh. Nggak boleh kencing di air tenang yang tidak apa tadi itu, yang ghair al mustabahar. Juga nggak boleh kencing di mana, air yang sedikit yang mengalir. Nggak boleh tuh, selokan di got tidak diperbolehkan tuh, dilarang dalam agama. Yang kelima adalah an la yabula fi tariqin maslukin. Nggak boleh adabnya seseorang kencing di jalanan yang sering dilewati oleh orang. Nggak boleh itu sembarangan tuh, main kencing-kencing aja, nggak boleh, tidak diperbolehkan, dilarang dalam agama. Hukumnya itu, adabnya, nggak boleh seseorang itu kencing di jalanan yang sering dilewati oleh orang lain. Jelas ya? Yang keenam, an la yabula fi mahabbir rihi. Tidak diperbolehkan seorang itu kencing di tempat bertiupnya angin. Nggak boleh. Bisa kencingnya itu bisa miring terakhirnya itu. Nggak diperbolehkan, maka dilarang apa di agama tuh. Jadi nggak lurus. Nggak ada angin yang miring gitu yang belum kawin. An la yabula fi mahabbir rihi. Jadi nggak boleh. Yang keenam, seseorang itu kencing di tempat bertiupnya angin. Nggak boleh. Kenapa demikian dilarang dalam agama? Likai la ya'uda ilaihi rasyashu, agar tidak kembali kepada orang tersebut percikan kencingnya. Nggak boleh tuh. Makanya nggak boleh kencing di tempat yang tempat bertiupnya angin. Tujuannya apa? Likai la ya'uda ilaihi rasyashu, agar percikan kencingnya jangan sampai kembali kepada orang tersebut. Yang ketujuh, an la yabula fi thuqbin wala sarabin. Tidak diperbolehkan kencing di lubang yang bundar yang ke bawah turun. Kalau thuqbin, lubangnya turun ke bawah. Wala sarabin, juga nggak boleh kencing di lubang yang manjang, nggak boleh. Kan ada lubang yang ke bawah turun, lubang di tanah tuh. Tanah, ada lubang yang sampai turun ke bawah dasar tanah, ada yang memanjang. Itu hukumnya dilarang dalam agama untuk mengencingi tempat-tempat tersebut. Jadi nggak boleh. Nggak boleh sembarangan kita, agama ngelarang, nggak boleh kita kencing di lubang. Baik lubang yang di tanah itu yang memanjang ke bawah, turun ke bawah, atau yang memanjang ke arah kanan atau ke arah kiri. Tidak diperbolehkan dalam hukum agama. Takutnya nanti lubang apa itu? Bang ular ntar, sangin temennya nanti. Yang disebut dengan athaqbu adalah asyakul mustadirun nazilu. Athaqbu adalah lubang di tanah yang bundar yang turun ke bawah. Tadi ada athaqbu tuh. Athaqbu itu lubang yang bundar turun ke bawah. Sementara as-sarab adalah asyakul mustatilu, lubang yang memanjang ke arah kanan atau ke arah kiri itu. Jadi nggak boleh dalam hukum agama, dilarang oleh Rasulullah SAW, tidak diperbolehkan seseorang itu kencing di lubang, baik lubangnya turun ke bawah atau lubangnya memanjang ke arah kanan atau ke arah kiri. Tidak diperbolehkan. Yang kedelapan, an la yabula fi mutahaddatsin nasi. Tidak boleh kencing di tempat orang-orang berbincang-bincang, nggak boleh tuh. Pos hansip, nggak boleh sembarangan tuh. Di tempat Karang Taruna, kan orang pada ngumpul tuh, pada berbincang-bincang, pada ngobrol. Tidak diperbolehkan tuh, kencingin tempat tersebut. Sawaun akana zillan, baik itu adalah teduhan, tempat yang jadikan sebagai teduhan, saifan pada musim panas, am syamsyan syitaan, atau untuk matahari pada musim dingin. Jadi hukumnya tidak diperbolehkan seseorang kencing di tempat orang-orang berbincang, tidak diperbolehkan. Nggak boleh sembarangan gitu tuh. Ada pos hansip, ada tempat Karang Taruna, nggak boleh, karena di sana adalah tempat orang berkumpul. Di dalam agama tidak diperbolehkan kencing di tempat orang berbincang-bincang. Jadi pertama tadi adab ditambahkan, kalau fis sahra, tanah lapang, tempat yang tidak dipersiapkan untuk buang hajat. Tambahkan lagi, kalau seseorang menghadap ke arah kiblat, wajib hukumnya untuk membuat apa? Membuat sutrah. Kalau tidak menghadap ke arah kiblat, maka hukumnya apa? Sunnah membuat
sutra. Sutra itu nggak boleh seseorang jauh daripadanya 1,5 meter. Kemudian tingginya nggak boleh kurang daripada 1/3 meter. Yang kedua, seseorang itu harus menjauh adabnya. Menjauh ukurannya bagaimana tuh? Suara najis kotorannya nggak terdengar. Kemudian apa lagi? Tidak tercium baunya. Yang ketiga, nggak boleh kencing di air yang tenang yang apa? Yang air al-mustabahar. Yang keempat, tidak diperbolehkan kencing di air sedikit yang mengalir. Yang kelima tadi nggak boleh kencing. Yang keenam, tidak boleh kencing di tempat tiupnya angin. Yang ketujuh, tidak diperbolehkan kencing lubang yang baik turun ke bawah atau memanjang. Yang kedelapan, tidak boleh kencing. Itu semua kerjain tuh yang agama larang, jangan sampai kita apa? Jangan sampai kita kerjain tuh, jauhin sejauh-jauhnya itu. Yang kesembilan, an la yabula tahta syajaratin muthmiratin. Tidak diperbolehkan kencing di bawah pohon yang sedang berbuah, nggak boleh tuh. Kencingin pohon yang sedang apa? Berbuah, tidak diperbolehkan. Waqad ghalaba ala zannihi, dan sungguh telah mendominasi atas zannya, atas dugaannya, an la yuzala binahwi matarin aw sailin, bahwasanya tidak hilang seumpama dengan hujan atau seumpama dengan air banjir. Jadi tidak diperbolehkan seorang kencing di bawah pohon yang sedang berbuah, tidak diperbolehkan tuh. Apalagi buang apa? Air besar tidak diperbolehkan, di bawah pohon pisang lagi. Tidak diperbolehkan tuh, tidak diperbolehkan kencing di bawah pohon yang sedang berbuah. Ketukar ntarnya pisang tai, ini pisang tai ini. Jangan juga tokan tai. Yang ke-10, an la yastaqbila syamsa walal qamara nadban. Tidak diperbolehkan menghadap matahari dan menghadap bulan. Hukumnya sunnah, nggak boleh tuh. Kalau kita kencing, buang air besar, tanah lapang, tanah yang terbuka, jangan menghadap ke arah matahari, jangan menghadap ke arah bulan. Sunnah hukumnya itu. Hukumnya sunnah, pada waktu kita buang air besar atau buang air kecil, tanah yang lapang, tanah terbuka, yang ngablak, maka sunnahnya jangan menghadap ke arah matahari dan jangan menghadap ke arah mana? Ke arah bulan. Wala yukrahu istidbaruhuma, tidak makruh membelakanginya. Kalau membelakangi kagak makruh, yang nggak boleh menghadap. Jadi sunnahnya pada waktu buang air besar atau buang air kecil, tanah yang lapang, maka sunnahnya jangan menghadap ke arah matahari dan jangan menghadap ke arah bulan. Tetapi tidak makruh kalau membelakangi keduanya, tidak apa-apa itu. Sunnahnya jangan sampai menghadap ke arah matahari dan jangan sampai menghadap ke arah bulan. Jelas ya? Yang ke-11, an la yabula fi makanin sulbin. Sunnahnya, adabnya, tidak buang air kecil di tempat yang keras. Tujuannya bagaimana tuh? Likai la ya'uda ilaihir rasyashu, agar tidak